Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan suku itu. Oke guys, setelah kemarin saya membuat video tentang pengeluaran yang tidak perlu sesuai janjiku, di video kali ini aku akan membahas mengenai faktor kesuksesan dan kegagalan seorang TKI dimanapun berada, khususnya TKI Korea. Kira-kira apa saja yang membuat gagal? Daripada kalian penasaran, kita simak video ini sampai selesai. Yuk, yuk, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di sini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan sukses. Buat teman-teman yang belum nonton video pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, bisa menonton videonya di sini ya. Yo wes, langsung saja kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan TKI. Kenapa ini penting? Karena mungkin yo tidak kita sadari, dan ini tak pikir yang sudah lama sampai sekarang aku baru menyadarinya. Faktor-faktornya apa saja? Yang pertama, faktor pertama yaitu dari diri kita sendiri. Loh kok bisa? Iya bisa. Karena kenapa yo? Kita sukses atau tidak itu dari diri kita sendiri. Yang pertama dari cara kita untuk mengelola keuangan, dari planning, manajemen keuangan kita, terus termasuk kita iya ya untuk memilih teman juga, ini juga mempengaruhi. Kenapa kok milih teman ini mempengaruhi? Karena jika di lingkup pertemananmu ini berkumpul dengan orang-orang yang istilahnya suka hura-hura, terus iya ya pokoknya pergaulan harus benar-benar kita jaga. Misal gini lah, kamu berkumpul dengan orang-orang yang setiap harinya itu yo melakukan aktivitas seperti biasa bekerja, tapi pas hari Sabtu weekend itu dimanfaatkan untuk berkumpul di majelis-majelis, mungkin di musola atau di apa, otomatis kamu akan ketularan. Minimal kamu juga ikut lah, meskipun nggak dapat ilmunya, kamu ikut ke masjid juga ya kan. Terus kalau misal kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka istilahnya nyanyi-nyanyi, wis happy-happy ngono kae, dunia malam, wis ajeb-ajeb. Untuk menghindari itu pun susah. Masalahnya gimana kalau misal kamu gak ikut juga opo gak wani gitu ya kan. Otomatis akan ikut. Terus yang berikutnya, makanya ini penting, yaitu keputusan cara untuk menyimpan uangmu. Maksudnya uangmu mau kamu simpan sendiri atau kamu percayakan ke keluarga. Kalau misal disimpan sendiri, kita harus benar-benar bisa menyimpan, memanfaatkan ini uangnya untuk apa saja gitu. Kalau misal dikasih keluarga, keluarga ini sebenarnya faktor yang kedua. Keluarga dan juga saudara-saudara kita, entah saudara jauh atau saudara dekat, ini adalah faktor utama juga penyebab kita gagal atau sukses. Yakin serius, tanpa kita sadari. Dan banyak ini cerita dari teman-teman yang maksudnya istilahnya uangnya dikirim ke orang tuanya. Saya nggak nyalain orang tuanya, nggak nyalain anaknya juga, tapi ada juga yang ternyata itu uangnya digunakan orang tuanya untuk hal-hal yang istilahnya yo ibaratnya mubazir gitulah. Yo mungkin karena orang tuanya nganggep gajinya banyak, jadi dengan gampang di yo piye mengeluarkan. Emang yo iya istilah maksudnya nggak tepat gitulah, nggak semua orang tua itu bisa me, apa, memanfaatkan uangnya dengan tepat. Karena terkadang itu keluarganya itu dari orang tuanya juga malah jadi ngikuti gengsinan gitu. Misal tetangga sebelah ini beli ganti motor baru nih, le ini motor ganti anyar, aku ganti motor anyar, ya wes ngono kuwi. Istilahnya seperti itu. Terus terkadang kalau misal dari saudara, ini biasanya saudara jauh, ini banyak juga teman-teman yang mengalami, pasti mungkin teman-teman yang nonton ini juga ngalami juga, atau yo saudara yang jauh yang lama nggak ngabari, tahu-tahu ngabari tanya kabar, dan akhirnya ini pasti kan ujung-ujungnya minjem duit toh. Minjem duit mending kalau misal dibayar sesuai dengan janji. Kalau misal nggak dibayar sesuai janji kan malah jadi
jauh. Jadi terkadang uang itu bisa mendekatkan silaturahmi dan juga memutus silaturahmi. Yo guys, makanya ini untuk teman-teman kalau misal dihutang sama orang, entah itu saudara, entah itu temen, pokoknya kita harus hati-hati juga karena banyak banget ini yang terjadi. Lama di sini duitnya dihutang itu sampai ratusan juta, dan pas nagih itu, jadi di tempat orang banyak itu nagih kita kayak ngemis-ngemis guys, serius. Jadi sedikit masukan dari saya, kalau misal mau ngutangi orang itu kita harus lihat maksudnya istilahnya ini pendapatannya berapa, terus kira-kira kalau misal ngutang segini ini mampu bayar enggak gitu ya. Jadi harus kontrol. Misal seseorang ini pendapatannya sebulan sekitar 3 juta kok minjem uang sampai 50 atau sampai 100, lebih baik mending jangan. Yo bukannya apa-apa, bukannya menyarankan jelek ya untuk menghindari itu loh, tali silaturahmi yang putus, mending kok saranin suruh ke bank aja, nggak apa-apa gitu. Aku pun iya yo, alhamdulillah sih nggak ada yang kayak tak ceritain ini, nggak ada. Jadi harus bener-bener hati-hati, banyak banget yang terjerumus di hutang piutang ini, banyak banget. Terus faktor yang berikutnya mungkin keluarga yang tidak mensupport, entah itu istri atau dari orang tua juga. Kebanyakan sih para istri, terkadang suaminya udah di sini capek-capek pulang kerja, istrinya masih entah itu ngambek-ngambek, mengeluh apa gitu, masih dimarah-marahi, dicemburuni yang nggak jelas seperti itu. Terkadang piye yo, bahkan ada yang sampai kejadian pas lagi kerja telepon istrinya berantem kerja, terjadi kecelakaan kerja, itu juga ada. Makanya buat istri-istri yang mungkin suaminya di luar negeri, khususnya di Kuras ini, untuk disupport, untuk mohon pengertiannya, disemangati. Misal pokoknya gini, misal sampean nek omah maksudnya istilahnya jalannya bener, insya Allah suamimu juga di sini jalannya bener, gitu aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Terus yang paling penting ini pesan untuk adik-adik yang baru datang, teman-teman yang baru datang khususnya, pokoknya masalah utang piutang ini harus lebih berhati-hati. Karena terkadang ada juga yang begini, misal keluarganya, ada satu cerita ini aku pernah dengar, ini ada yang saudaranya satu di Korea sini, terus di rumah itu ada saudaranya yang nggadein sawah itu sampai ratusan juta istilahnya. Dan pas tiba akhirnya 2 tahun atau 3 tahun ini kan otomatis tiba jatuh tempo, ini kan minta ditebus loh. Dan tanah ini, sawah ini sawah orang tua nih, sawah ibu pun gimana misal disita, diambil sama yang apa gede, yo ibu otomatis minta-minta sama anaknya yang di sini. Anak yang di sini yo apa yo tegel kan, nggak tegel loh istilahnya, sampai 300 juta itu duitnya dikemanain juga nggak tahu. Makanya hati-hati, mohon untuk yang di rumah juga, mohon untuk dukungannya saudaranya yang di sini, mungkin adiknya, kakaknya, atau suaminya, atau anaknya yang di Korea, mohon untuk uangnya untuk bener-bener dijaga, bener-bener diarahin ke tempat yang istilahnya dimanfaatin yang sebaik-baiknya gitu. Karena kesempatan untuk menjadi TKI pun nggak selamanya cuma kontrak, sebatas kontrak 5 tahun, mentok-mentok 10 tahun. Kalau 10 tahun juga 10 tahun di sini itu apa ya nggak tua. Misal adikmu rene apa saudaramu rene umur selawe misal ya 5 tahun di Korea, 30 tahun, nah adikmu belum nikah, masa ya kamu tega, iya kan? Kasian banget maksudnya, masa harus kamu suruh sampai 10 tahun di luar negeri terus cuma kamu manfaatin. Mohon tolong untuk jangan memanfaatkan keadaan begitu. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini untuk semuanya. Pokoknya tetap semangat, hati-hati dalam mengelola keuangan, dalam pergaulan, dan juga hutang piutang ini. Daripada menyesal, mending tegel-tegelan ndak apa-apa, jangan diutangi beneran. Masalahnya banyak yang mengalami. Kalau saya sih alhamdulillah ya. I know you told your friend you're not okay, and
Tell me what's wrong and why